Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang upaya pencegahan terpaparnya COVID-19 karyawan RSUD KRT Seconegoro yang ada dalam poster ini. Poster tersebut adalah poster yang dibuat oleh bagian Humas dan PPI RSUD KRT Seconegoro sebagai salah satu pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Ada beberapa narasumber yang sudah hadir yang akan curhat soal pengalaman di unit kerja masing-masing terkait dengan upaya tersebut, yaitu ada Bu Ages dari Ruang Cempaka, ada Bu Kholifatul dari instalasi farmasi, ada Bu Yuniar dari bagian pendaftaran, dan ada Pak Toto dari ruang IBS. Halo Pak, Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, akhir-akhir ini kita sering sekali ya mendengar kabar tentang beberapa rekan kerja kita yang terpapar COVID dan harus isoman. Kemudian saya juga melihat lapangan tempat apel hanya terisi sedikit dari karyawan yang tersisa. Ada instalasi juga yang terpaksa tutup karena satu unit tersebut terpapar COVID. Bu Ages, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya ini sudah menjadi resiko kerja kita ya, kita kerja di rumah sakit, apalagi rumah sakit kita menjadi rumah sakit rujukan dari COVID-19 ini. Kita melakukan pelayanan kepada pasien maupun keluarga secara tidak langsung itu akan berisiko besar kepada kita, apalagi sebagai seorang perawat atau dokter. Oke, kalau di ruangan Bu Ages, jumlah karyawan yang terpapar meningkat atau masih terlindungi, Bu? Alhamdulillah untuk di ruangan saya sendiri saat ini masih terlindungi karena pada saat ini hanya ada satu karyawan yang sedang melakukan isolasi mandiri karena beliau sudah terkonfirmasi. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Yuniar. Bu Yuniar sebagai frontliner, Anda adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Bagaimana upaya Anda untuk mencegah diri Anda dari COVID-19? Pertama, saya harus memastikan diri saya menggunakan APD dengan benar, baik itu masker ataupun face shield. Yang kedua, saya menjaga jarak minimal 1 meter dengan pasien ataupun keluarga pasien. Yang ketiga, saya selalu cuci tangan setelah berinteraksi, baik itu memegang identitas pasien ataupun memegang alat tulis yang telah digunakan pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya, saya berusaha untuk selalu mengingatkan pasien atau keluarga pasien untuk menggunakan masker dengan baik dan benar. Karena bagi keluarga pasien atau pasien itu seringkali beranggapan bahwa ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada petugas, kalau menggunakan masker itu tidak terlalu terdengar. Sehingga mereka beranggapan saya harus membuka masker terlebih dahulu agar petugas mendengar apa yang saya katakan. Jadi saya mencoba untuk selalu mengingatkan kepada pasien atau keluarga pasien untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Oke, bagus sekali ya Bu, sangat menarik. Kalau di instalasi farmasi, saya bertanya kepada Bu Kholifatul, adakah hal yang mungkin besar resiko COVID-19 selain dari faktor eksternal, faktor pasien misalnya, tetapi lebih ke faktor hubungan antar karyawan? Saya rasa penularan dari karyawan ke karyawan lebih besar ya, karena kita beranggapan bahwa kita merasa mengenal lebih teman kerja, kita mengetahui istrinya atau suaminya, anaknya, orang tuanya, merasa tahu teman kerja kita berinteraksi dengan siapa saja, tahu habis bepergian atau tidak, sehingga kita merasa aman berinteraksi dengan teman kerja tanpa harus menerapkan prokes, misalnya menggunakan masker, berkerumun, makan bersama, dan yang lainnya. Aku setuju sekali. Sering sekali kita lengah ya dengan hal-hal kecil yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sebelum pandemi. Kali ini saya ke Pak Toto lagi. Beberapa waktu yang lalu, ruang IBS RSUD KRT Seconegoro ditutup sementara karena banyak karyawan yang harus isoman ya Pak. Menurut Pak Toto bagaimana? Penyebabnya itu apa?
Oke, terima kasih Mbak Tiara. Sebenarnya bukan ditutup ya, itu cuman pembatasan operasi aja di saat operasi elektif. Cuman pas operasi emergensi kita masih berjalan. Dan menurut saya itu semua karena faktor eksternal di luar rumah sakit. Di mana di Wonosobo pada saat itu belum terjadi PPKM. Sehingga masyarakat masih bisa untuk mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Contohnya acara resepsi pernikahan, dan sebagian nakes di IBS terpapar dari klaster kondangan. Oke, setuju sekali karena mau tidak mau kita juga harus menjalankan peran sosial kita ya Pak. Jadi itu bisa meningkatkan resiko kita terpapar COVID-19. Beralih ke topik lain nih Pak, Bu. Akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar sekali menanamkan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di setiap ASN. Menurut Bu Ages, sisi akuntabilitas yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 antar karyawan berkaitan dengan poster yang tadi saya tampilkan di depan? Ya, menurut saya dengan adanya poster itu merupakan nilai akuntabilitas. Karena poster itu sebagai pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit maupun dari tim PPI untuk selalu mengedukasi teman-teman kita atau karyawan agar jangan sampai karyawan terpapar COVID-19 ini. Saya rasa nilai akuntabilitasnya sudah sangat terlihat. Oke, menarik sekali. Sekarang beralih ke Bu Yuniar. Bagaimana dengan sisi nasionalis yang bisa kita lihat dari poster tersebut, Bu? Menurut saya, jika di masa lalu seluruh komponen bangsa dengan rasa nasionalisme tinggi bersatu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, maka sekarang ini kita sebagai bangsa dengan rasa nasionalisme yang tinggi pula harus bersatu melawan COVID-19 dengan cara menerapkan berbagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan, terlebih ketika kita akan memasuki masa tatanan kehidupan yang baru atau new normal life. Karena pada kenyataannya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Oke, ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan ya, Bu. Kemudian ke Bu Holifatul. Etika publik yang seperti apa yang perlu kita jaga untuk penularan COVID-19 antar karyawan ini? Kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pandemi seperti ini, misalnya makan bersama, berkerumun, dan lain-lainnya. Kita harus bisa menerapkan new normal di lingkungan kerja, karena walaupun kita mengenal teman kerja dengan baik, besar kemungkinan ternyata kitalah yang membawa virus itu dan dapat menulari teman kerja. Sehingga kita harus mengamalkan upaya pencegahan virus COVID-19 di tempat kerja. Oke. Menurut Pak Toto, adakah bayangan dari seorang Pak Toto mengenai komitmen mutu yang seharusnya kita capai dalam pencegahan penularan COVID-19 ini? Menurut saya, dalam pencegahan penularan COVID-19 yang berkaitan dengan komitmen itu harus memiliki 4 faktor. Yang pertama, efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi kepada mutu itu sendiri. Yang pertama, efektif atau tepat sasaran. Harusnya efektif dalam pemberian vaksin kepada semua lapisan masyarakat. Tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil vaksin. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya ialah vaksin. Selanjutnya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan dengan pemerataan vaksin terhadap masyarakat. Walaupun harus hidup berdampingan dengan COVID, kita berharap tercapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, berorientasi kepada mutunya itu sendiri, yaitu setiap kegiatan vaksin atau program vaksin yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Sekarang beralih ke anti korupsi. Menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting nilai anti korupsi perlu ditanamkan supaya upaya
pencegahan COVID-19 ini bisa berhasil? Izin menjawab ya Bapak Ibu. Ya, menurut saya nilai dari Aneka yaitu anti korupsi sangat penting untuk kita terapkan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Nah, nilainya itu adalah kejujuran. Kejujuran di mana saat kita sedang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke sana, kita harus terbuka dengan teman-teman kita, melaporkan dengan atasan kita, sehingga dapat kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Kita melakukan screening kesehatan, melakukan tes PCR, sehingga penularan kepada teman-teman akan meminimalisir ya penularan itu. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih. Seru sekali bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja berhubungan langsung dengan nilai-nilai Aneka ASN, di mana semua bagian dari kita turut berperan penting di dalamnya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu narasumber. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.